Hampir seluruh persenjataan modern saat ini bergantung atau setidaknya memanfaatkan gelombang elektromagnetik dalam operasionalnya. Radar dan radio komunikasi jelas memanfaatkan gelombang elektromagnetik, yakni gelombang radar dan gelombang radio. Beberapa jenis rudal dipandu dan dikendalikan menggunakan gelombang radar atau gelombang radio. Bahkan, rudal pencari panas mendeteksi spektrum inframerah yang mana juga merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik. Maka, muncul peperangan untuk saling mengeksploitasi, mengganggu, melemahkan, dan merusak pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam pertempuran. Ini adalah perang yang tak kasat mata, disebut sebagai perang elektronika atau electronic warfare. Dalam video ini, kita akan membahas tentang perang elektronika. Cakupan perang elektronika sangat luas. Ini mengingat spektrum gelombang elektromagnetik juga sangat beragam. Gelombang radio, gelombang radar, gelombang mikro, radiasi inframerah, juga cahaya-cahaya yang bisa kita lihat dengan mata adalah bentuk dari gelombang elektromagnetik. Yang membedakan adalah frekuensi dan panjang gelombang dari gelombang tersebut. Semakin tinggi frekuensi, semakin pendek panjang gelombangnya. Sebagai perbandingan, gelombang dari radio komunikasi yang menggunakan frekuensi UHF memiliki panjang gelombang sekitar setengah meter. Cahaya warna merah, panjang gelombangnya sekitar 700 nanometer atau 0,0007 mm. Dengan cakupan frekuensi dan aplikasi penggunaan yang sangat luas, perang elektronika umumnya dibagi dalam 3 bidang. Ketiga bidang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, electronic attack atau serangan elektronika, sering disebut sebagai electronic countermeasure atau ECM. Yang kedua, electronic protection atau perlindungan elektronika. Istilah lainnya adalah electronic countermeasure. Dan yang ketiga, electronic support. Kita mulai dari yang pertama, yakni serangan elektronika atau electronic attack, disebut juga electronic countermeasure, disingkat ECM. Untuk selanjutnya, kita akan menggunakan istilah ECM. Ini merupakan serangan yang bertujuan untuk mengganggu, melemahkan, meniadakan, mengecoh, hingga menghancurkan kemampuan elektronika lawan. Target dari ECM adalah berbagai jenis sistem persenjataan musuh yang menggunakan gelombang elektronika. Yang paling sering menjadi sasaran adalah sistem komunikasi dan radar. Ada berbagai jenis metode untuk mengganggu, melemahkan, hingga menghancurkan kemampuan komunikasi radio dan kemampuan deteksi radar musuh. Sebagai contoh, ECM terhadap komunikasi musuh. Ini bisa dilakukan dengan memancarkan gelombang elektromagnetik untuk mengganggu atau melumpuhkan kemampuan komunikasi radio musuh. Serangan ini sering disebut sebagai radio jamming. Serangan radio jamming dilakukan dengan memancarkan gelombang radio yang memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi yang digunakan oleh lawan. Akibat pancaran gelombang ini, terjadi interferensi gelombang radio yang digunakan. Pancaran ini menjadi noise yang mengotori penerimaan sinyal. Karena pancaran ECM sangat kuat, rasio sinyal terhadap noise atau signal to noise ratio menjadi lemah. Akibatnya, lawan tidak bisa menerima sinyal dengan baik. Sederhananya, ini bisa diibaratkan kita berteriak-teriak di antara dua orang yang sedang mengobrol. Karena teriakan kita, mereka tidak bisa menangkap pembicaraan lawan bicaranya dengan jelas. ECM atau jamming juga digunakan terhadap radar, disebut sebagai radar jamming. Ini dilakukan dengan memancarkan gelombang radar dengan frekuensi yang sama dengan gelombang radar yang digunakan oleh lawan. Akibatnya, terjadi noise atau clutter yang menutupi hasil deteksi radar. Dengan demikian, lawan akan kesulitan untuk mendeteksi objek menggunakan radar. Ini bisa diibaratkan menyorotkan sinar yang terang ke mata seseorang yang sedang mencari sesuatu di tempat gelap menggunakan senter. Serangan elektronika terhadap radar juga bisa bertujuan mengecoh radar lawan. Ini dilakukan dengan tujuan agar lawan menerima hasil deteksi yang salah, yang berbeda dari yang sebenarnya.
Metodenya bisa dilakukan secara elektronik, bisa juga secara fisik atau mekanik. Metode elektronik misalnya menggunakan transponder yang memancarkan kembali ke lubang radar musuh, namun dengan delay atau jeda. Transponder merekam frekuensi radar musuh yang diterima. Kemudian, setelah jeda waktu tertentu, misalnya sekian mikrodetik, gelombang itu dipancarkan seolah-olah sebagai gelombang pantul. Karena ada jeda waktu yang lebih lama, radar musuh melihat seolah-olah pesawat tersebut berada pada jarak yang lebih jauh. Metode ini dikenal sebagai DRFM, singkatan dari Digital Radio Frequency Memory, disebut juga sebagai repeater jamming. Metode lain pengecohan radar adalah dengan RGPO atau Range Gate Pull Off. Ini adalah metode untuk melepaskan diri dari kuncian radar musuh. Misalnya, pesawat terbang terkunci oleh radar musuh, maka radar musuh tersebut akan terus mengikuti gelombang pantul dari pesawat itu. Untuk melepaskan diri, perangkat transponder pada pesawat akan memancarkan gelombang yang sama persis dengan gelombang pantul itu, sehingga radar musuh akan mengikuti sinyal tersebut. Lalu, secara perlahan, pancaran sinyal pengecoh itu didelay atau dijeda. Akibatnya, radar musuh melihat seolah-olah pesawat yang dikunci itu menjauh. Ketika jeda semakin lama, radar mengira objek tersebut sudah sangat jauh di luar jangkauan tembak rudal. Akhirnya, secara otomatis kuncian radar terlepas. Metode pengecohan yang lain adalah blip enhancement. Gelombang pantulan radar justru ditingkatkan intensitasnya. Ini membuat objek seolah-olah berukuran jauh lebih besar. Metode ini digunakan misalnya pada kapal-kapal berukuran kecil. Dengan metode ini, kapal kecil seolah-olah tampak seperti kapal perang besar di layar radar musuh. Akibatnya, musuh kesulitan membuat prioritas serangan yang efektif karena dikiranya semua yang dihadapi adalah kapal-kapal perang besar. Jamming radar selain dilakukan secara elektronik, bisa juga dilakukan secara mekanik. Salah satu contohnya adalah menggunakan chaff. Chaff berupa serbuk atau serat kecil aluminium yang dilontarkan dan disebar ke udara. Chaff ini akan memantulkan gelombang radar musuh dan bisa mengecoh rudal berpemandu radar. Penggunaan flare juga bisa digolongkan sebagai perang elektronika, karena flare mengecoh deteksi inframerah. Ingat, sinar inframerah juga merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik. Teknik selanjutnya adalah menggunakan decoy atau wahana pengecoh. Ini bisa berupa drone yang terbang sendiri ataupun decoy yang ditarik oleh pesawat. Decoy ini agar tampak lebih besar di layar radar musuh bisa dilengkapi dengan transponder maupun dilengkapi dengan corner reflektor. Corner reflektor merupakan retroreflektor yang memantulkan kembali langsung ke arah sumbernya. Dengan demikian, sinyal yang dipantulkan ini relatif kuat sehingga diterjemahkan sebagai objek yang besar. Selain pada komunikasi dan radar, serangan ICM juga bisa dilakukan terhadap frekuensi radio yang digunakan sebagai pengendali baik rudal maupun drone. Dengan mengganggu frekuensi radio yang digunakan untuk mengendalikan drone, maka bisa memutus kendali tersebut. Akibatnya, musuh kehilangan kendali atas drone miliknya. Tetapi, ini hanya bisa dilakukan terhadap drone yang dikendalikan seperti pesawat radio kontrol. Beberapa drone kamikaze menggunakan sistem navigasi inertial navigation system dan dilanjutkan optronik untuk mengenai targetnya. Tentu, ini sulit untuk di-jamming. Serangan elektronika juga bisa menargetkan sistem navigasi musuh, terutama yang menggunakan navigasi satelit atau GPS. Ini sering disebut dengan istilah GPS spoofing. Serangan ini bertujuan mengacaukan penerimaan sinyal GPS di area tertentu. Caranya dengan memancarkan sinyal yang frekuensinya sama dengan sinyal dari satelit GPS. Akibatnya, sinyal dari satelit GPS mengalami interferensi dan tidak bisa dibaca oleh perangkat penerima atau GPS receiver. Akhirnya, musuh tidak bisa menggunakan GPS untuk melakukan navigasi maupun sebagai pengendali rudal. Serangan elektronika atau ECM bisa dilakukan berbasis darat, kapal laut, maupun pesawat udara.
beberapa jenis pesawat udara dirancang sebagai pesawat perang elektronika. Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai perangkat elektronik untuk melakukan serangan elektronika. Salah satu contohnya adalah pesawat E-6B Prowler milik Amerika Serikat. Selain menyerang secara elektronik, perang elektronika juga mencakup menghancurkan secara fisik radar musuh. Ini umumnya menggunakan rudal anti radiasi. Rudal ini mendeteksi radiasi elektromagnetik dari radar musuh dan menggunakannya sebagai pemandu. Rudal akan meluncur menuju sumber radiasi tersebut, kemudian meledak saat menghantamnya. Bidang kedua dari perang elektronika adalah perlindungan elektronika atau electronic protection. Sebutan lainnya adalah Electronic Countermeasure atau ECCM. Ini adalah upaya untuk melawan ECM. Ada beberapa metode, terutama dalam teknologi radar, untuk melawan serangan ECM. Langkah pertama tentunya adalah deteksi. Salah satu langkah deteksi adalah memprogram sensor logik pada radar untuk bisa mengenali pola dari gelombang ECM. Dengan mengenali pola ini dan dibedakan dengan gelombang pantul yang sebenarnya, maka gelombang ECM diabaikan dan tidak diproses, sehingga yang ditampilkan di display radar hanya gelombang pantul yang sebenarnya. Untuk bisa membedakan kedua sinyal ini, sering digunakan antena omnidireksional atau segala arah sebagai pembanding dengan antena radar yang direksional. Dengan kedua antena ini, sinyal dari ECM bisa dikenali dan kemudian diabaikan. Metode lain untuk mencegah jamming pada radar adalah dengan frekuensi hopping. Frekuensi yang digunakan oleh radar berubah-ubah dengan cepat. Dengan demikian, musuh akan kesulitan memancarkan ECM dengan frekuensi yang sama karena frekuensinya terus berubah. Selain frekuensi yang berubah-ubah, radar yang lebih canggih menggunakan multispektrum atau banyak frekuensi yang berbeda-beda. Ini dimungkinkan dengan teknologi radar AESA atau Active Electronically Scanned Array. Radar terdiri dari ratusan transceiver yang masing-masing memancarkan dan menerima frekuensi yang berbeda-beda. Metode berikutnya adalah menggunakan filter polarisasi. Gelombang elektromagnetik yang diterima difilter dengan filter polarisasi, sehingga jika gelombang ECM dan gelombang pantul dari radar berbeda polarisasinya, maka akan terfilter dan tidak diproses. Jika sinyal ECM dari musuh bisa dikenali dan dideteksi sumbernya, maka langkah terakhir adalah radiation homing. Sumber pancaran radiasi itu digunakan sebagai homing untuk memandu rudal anti radiasi. Rudal diluncurkan untuk menghancurkan sumber sinyal tersebut secara fisik. Bagian ketiga dari perang elektronika adalah electronic support atau lengkapnya Electronic Warfare Support Measure. Ini adalah kegiatan mendeteksi adanya serangan elektronika dari lawan. Operasi ini umumnya dilakukan dengan mendengarkan secara pasif segala jenis pancaran radiasi elektromagnetik dari musuh. Maka, dalam electronic support ini digunakan perangkat elektromagnetic surveillance yang memiliki cakupan spektrum yang luas dan bandwidth yang besar. Karena yang dideteksi adalah gelombang elektromagnetik dengan bermacam spektrum. Artinya, mulai dari frekuensi yang rendah sampai frekuensi yang tinggi. Kemudian, hasil deteksi ini diolah dan dianalisa untuk menentukan adanya ancaman serangan elektronika atau tidak. Jika ada potensi ancaman, maka dilakukan ECCM atau Electronic Countermeasure. Data dari operasi Electronic Support Measure ini bisa menghasilkan data intelijen yang disebut sebagai SIGINT atau Signal Intelligence. SIGINT dibagi menjadi dua, yakni Communication Intelligence atau COMIN dan Electronic Intelligence, disingkat ELIN. Jalannya perang elektronika, meskipun tidak kasat mata, namun sangat berpengaruh terhadap jalannya pertempuran. Pesawat yang mampu menerobos jantung pertahanan musuh karena radar musuh sudah dibutakan, atau rudal yang meleset karena dikecoh, adalah beberapa contoh hasil dari perang elektronika. Contoh lainnya adalah pasukan yang tersesat karena navigasi GPS-nya error, kemudian terjebak dan tidak mampu meminta bantuan tembakan karena radio komunikasinya di jamming.
Teknologi perang elektronika akan terus berkembang. Metode baru ECM akan terus bermunculan, namun juga akan muncul counternya atau ECCM untuk melawannya. Siapa yang lebih pintar, dia yang akan menang. Sampai jumpa.